Saya kan mengikuti narasi kamu, Chris. Ini bukan Sekarang gini, kita runut ya. Yang pertama di muka bumi ini yang mengatakan tiada Allah selain Allah yang Esa itu siapa? tiada Allah selain Allah, ini apa ini? Bahwa Allah itu Esa, siapa yang mengucapkan Tiada itu? Allah selain Allah, ini gimana ini? Tiada Allah lain selain Allah yang Esa itu. Siapa? Musa. Nabi Musa. Ya, Nabi Musa. Selain itu, habis itu Enggak siapa? ada yang Yesus. Musa. Habis Musa Yesus. siapa yang menyaksikan? Yesus. Setelah Ya, Musa, Yesus. setelah Yesus siapa? Nabi Muhammad. Kok masuk Paulus? Ada. Mana? Datanya mana? Oke, 1 Korintus. Datanya mana? 1 Korintus. Oke. Muhammad itu tahun 600-an itu baru Iya, ngomong. mana datanya? Sebentar. Kita buka. Oh, sebentar Bro Erwin, sabar Bro. Ya, nanti kita lihat Tuhannya itu siapa dan yang disembah Kristen siapa coba. Sebentar kita buka dulu ya. Bawa narasi sendiri, bidat-bidat Bible sendiri, ya kan? Sebentar dong. Maka sebenarnya misi saya mau mendamaikan Kristen dengan Bible. Betul. Kita ikuti narasi dia. Dia bidat sendiri sama Bible. Bentar, saya cari dulu. Boleh cari dulu. Kita tidur Cari dulu, dulu. Bro Erwin atau gimana? Kita tidur dulu. Menikmati kopi dulu. Diskusi aja dulu, ngomongin Paulus aja dulu, aku nyari gitu loh. Enggak lah, nanti kamu lari dari Enggak, kamu tadi. ngomongin aja dulu. Enggak mau. Ya udah. Enggak mau. Saya mau tidur. Enggak apa-apa, bagus lah itu. Jadi kamu enggak berdosa kalau ngujat-ngujat. Padahal nggak ada orang menghujat loh dari tadi. Bentar dulu. Kita tunggu. Satu Korintus ya. Sebentar loh. Tapi ada orang loh, mana sih? Saya cari di Google dulu ya. Sudah ketemu nih. Saya sudah tidur. Sudah ketemu apa belum nih? Kecuali Pak Kris mengatakan, ini loh Paulus mengaku Tuhan itu ada. Inilah kadang-kadang. 1 Korintus 8 ayat 4. Ya, tentang hal makan daging persembahan berhala, kita tahu tidak ada berhala di dunia yang tidak, dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang Esa. Ya. Mana Tuhan ini? Tuhannya mana ini? Allah lain daripada Allah yang Esa. Sebentar, sudah. Kita ikuti ya narasinya ya. Ketika kamu mengatakan, ya kan, syahadat kamu sebelumnya sudah diucapkan sama Yesus, padahal bersyahadat itu seperti ini. Sama Paulus. Sudah sama Paulus. Padahal syahadat sebentar. Padahal syahadat itu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tunjukkan perkataan Paulus yang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Silakan. Ngapain orang Paulus? Kamu mengatakan syahadat kamu tuh sebelumnya sudah diucapkan oleh Paulus. Sekarang tunjukkan datanya di mana perkataan Paulus yang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ngapain sih Paulus ngomong Muhammad Rasulullah, orang dia gak kenal? Kamu tadi mengatakan apa? Kamu tadi mengatakan apa? Syahadat kamu yang nomor Kamu tadi mengatakan apa? Ya, syahadat kamu yang nomor satu itu Muhammad Paulus nomor yang mengatakan lebih dulu. Iya, kalau syahadat kamu nomor 2 itu ditambahin Muhammad yang nambahi ilaha illallah. La ilaha illallah. Nah ini Allah.
Iya, ilah sama Allah itu kan Dan sama. tidak ada Allah lain daripada Allah yang esa. Allah Iya. semua. La ilaha illallah. Ilah. Paham gak ilah? Iya, di Paham bahasa nggak? Indonesia kan ilah itu Allah. Paham gak ilah? La ilaha illallah. Iya. Kok ini Kan itu kan tidak cuma ada mengambil, Allah mengganti selain aja dia. Allah. Ini justru bobrok ini. Masa kita mengatakan tidak ada Bro Erwin selain Bro Erwin? Kan begitu. Aneh. Lain tidak ada Bro Tidak Erwin yang ada Dalbo lain selain Dalbo. Erwin Oh, gitu. Gimana? Apa ini? Kita ulang lagi ya. Ya, oke, lanjut Bro Erwin. Dia mengatakan Cotet. syahadat kamu itu mengutip dari perkataan Paulus. Sekarang kita pengen bukti pada saat syahadat itu disebutkan asyhadu alla ilaha illallah, di mana si Paulus mengatakan asyhadu alla ilaha illallah. Silakan. Apa arti asyhadu alla ilaha illallah? Tunjukkan di mana Apa artinya? Paulus mengatakan Kau jangan asyhadu bersembunyi kalau alla bahasa ilaha Arab. illallah. Iya. Apa itu artinya? Sekarang tunjukkan di mana Artinya Paulus dulu, mengatakan asyhadu alla ilaha Kan Paulus nggak berbahasa illallah. Arab. Nah itu makanya kau bisa Iya, jawab sendiri. diterjemahkan Karena Muhammad. Paulus tidak pernah mengatakan Arab, bahasa ini Arab. udah ini nih. Sedangkan asyhadu alla ilaha Panik illallah itu bahasa Arab. Ya kan? Berarti kita bisa mengatakan Paulus tidak pernah mengatakan asyhadu alla ilaha illallah. Arti asyhadu alla ilaha illallah apa? Udah. Dalam bahasa Yunani aja, Bang Erwin. Nah, Aduh, udah Dalam tunjukkan. bahasa Yunani. Ya. Jadi Oke. Kalau di mengatakan ulangan, artinya asyhadu di alla ilaha ulangan 6, illallah dia itu, ulangan 6 nomor 4. Aduh. Dengarlah ya umat Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa itu Musa. Nah sekarang Paulus itu kan berbahasa Yunani. Coba pengen tahu bahasa Yunaninya seperti apa? Lihat aja kalau begitu mah masalah bahasa. Ya udah, Tidak buka, ada dia selain Kita Allah. ini kan berbahasa, artinya berbahasa Buka, Indonesia. buka aja, kita. buka aja, Semua buka. diterjemahkan, Buka ya. dalam bahasa Yunaninya, dalam bahasa Yunaninya Oke, apa? bukalah bahasa Arab. Dalam bahasa Arabnya itu kata Paulus itu apa itu? Tiada Coba, Allah selain dalam- Allah yang esa. Ayo. Kok bahasa Arab? Bahasa Enggak, Yunani. buka di dalam Dari kitabnya orang Paulus. Arab. Dari Paulus mengatakan Enggak, seperti kita apa? Kita bukakan 1 Korintus itu di dalam bahasa Gini ya, Arab. Iwan Pila ya. Ini diskusinya maksa banget ya orang ini ya. Oh, gimana? Katanya Kau mengutip yang dari memaksa yang harus namanya Paulus. berbahasa-bahasa. Sementara Nabi Sekarang Muhammad kau tidak ada mengatakan- satupun riwayat atau penjelasan di dalam hadis kalau Nabi Muhammad itu pernah mengutip dari Paulus. Tidak pernah. Tunjukkan satu dalil dalam hadis ada Udah, tidak Nabi Muhammad maksudnya pernah begini, mengutip dari Paulus. ya. Itu tidak akan pernah Tidak, ketemu. artinya yang Dan ini mengatakan ajaran itu, seperti ini, ajaran Paulus memaksa. mengatakan, Memang Kristen ini tiada pemaksaan Allah terus selain pada saat Esa. diskusi. Itu Apa yang dipaksa ternyata- sama dia? Semua dipaksa sama dia. Manusia saja dijadikan Tuhan dipaksa sama dia. Ajarannya ajaran pemaksaan semuanya. Markus 16 nomor 16 ajaran pemaksaan itu. Bahkan ya, yang miris lagi, ada orang Islam yang sudah bersahadat, dia meninggal dipaksa dibaptis ulang sama keluarganya itu. Sudah bersahadat loh Bang Erik, Bang Erwin ya. Dia sudah bersahadat, mengucapkan 2 kalimat syahadat, dia sudah muslim, begitu dia meninggal, diambil sama keluarganya, dibaptis ulang dalam keadaan mayit. Bayangkan. Pemaksaan bukan ini. Maksa ini benar-benar ajaran. Luar biasa ini Kristen ini ya. Jadi tidak ada satupun ayat ataupun dalil yang mengatakan kalau Nabi Muhammad itu pernah mengutip dari Ya, yang namanya makanya Paulus. makanya Kenapa? orang Islam itu suka- Karena yang suka namanya apa, Tuhan alam berebut-rebut semesta mayat. tidak pernah menurunkan satu ajaran kepada sosok yang bernama Bani Paulus. Tidak pernah. Tuhan tidak pernah mengenal yang namanya Paulus. Bahkan keluarganya sendiri kita tidak tahu. Keluarga dari mana Paulus ini? Bapaknya tidak jelas, ibunya tidak jelas. Dia konon katanya dia adalah keturunan dari Benyamin. Serigala dia ini. Keturunan dari Sekarang serigala. kalau- sekarang Maksa. kamu Tidak usah sekarang maksa kita- seperti itu. sekarang Mau begini, diskusi kamu aja. Jangan nyari menang diskusi. Kalau cuma nyari menang, gue juga bisa seperti itu ya. Kalau mau bertanya aja. Di mana tunjukkan dalilnya kalau Nabi Muhammad pernah yang namanya mengutip dari ucapan Paulus. Ada tidak di dalam hadis yang mengatakan seperti itu? Kan inilah ya, Oten ini ya.
Aneh gitu. Saya mau bertanya ini. Boleh nggak saya bertanya? Bro Erwin, jangan pelangap-pelongo. Saya mau bertanya ini. Bentar. Saya nggak sanggup dengan pertanyaannya Bang Dalbo nih. Wah, saya kan gampang kok pertanyaan saya. Saya tadi mau nunjukin ini. Dia kan pengen tahu tuh 1 Korintus pasal 8 tuh dengan bahasa Arab gitu kan. Terus tak suruh baca gitu maksudnya. Bisa lah. Ya mau ngaplong kayak gitu. Tidak, saya mau bertanya Bro Erwin. Semasa hidup Paulus ini, apa dia berbahasa Yunani atau berbahasa Arab? Bahasa roh mungkin, saya nggak tahu kalau itu. Bahasa roh. Lalu terjemahan ini di tahun berapa? Nah, terjemahan itu kan tahun 19-an lah. Kepala 18. Al-Quran? Al-Quran di tahun 700-an. Jauh kan? Perasaan duluan 19 baru 700-an. Ya itu, masanya 19 kecil, nolnya 2. Itulah tadi kita kasih contoh. Kristen tuh paling aku, paling merasa paling sekolah, merasa paling S3, merasa paling pinter gitu kan. Itu. Pantaslah Bro Erwin. Kenapa saya katakan Oten ini membingungkan. Sebenarnya Tuhan ini Yesus apa Kristen? Bro Erwin, yang mana Tuhan? Yesus apa Kristen nih? Kayaknya kalau lihat konsepnya jadi Kristen, karena dia yang membuat konsepnya Tuhannya, bukan Tuhan mengkonsepkan dia. Oh gitu ya. Kalau kita kan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan konsep penjelasan kepada kita, ya kan? Kenapa Kris kan bintang pajar itu tadi, bintang pajar. Bintang pajar kenapa tidak mau dengan Dalbo? Karena saya ikuti, ya kalau boleh, oke nggak masalah, karena Allah ini Tuhan semesta alam, siapapun itu Tuhannya. Nah pertanyaannya, kalau Paulus mengajarkan la ilaha illallah, nah kenapa Paulus ini ketika di Bible dia membuat Tuhan? Artinya Paulus ini kecerdasan lagi dapat Paulus ini. Betul-betul Paulus ini cerdas. Bukan hanya cerdas mematikan akal, bahkan mampu membedakan juga mana yang akal sehat, mana yang dodol. Kalau di Islam dikatakan menurut mereka Paulus katanya la ilaha illallah. Tapi ketika rujukannya ke Bible dia buat Tuhan. Dikutuk pula Tuhan dulu. Ini betul-betul Paulus ini luar biasa ya. Ayo Kristen, naik lagi lah. Misi saya membawa damai, mendamaikan Oten dengan Bible. Tapi yang naik semua ini pada longor-longor semua ada lagi ya. Nah, kalau dia curhat saya ludahi. Nah, ini. Hello, Mr. Dalbo. How are you? Kasih garam ya bang, kurang garam tadi itu. Kasih garam ya. Atau kasih garam tadi itu yang tadi itu saya lupa kasih garam. Atau sudah ada garamnya tadi itulah.
Gimana rasanya toh? Asin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman di bawah, saya jawabnya itu harus beda dengan Bang Dalbo, jangan sampai sama. Kalau sama nanti saya dan Dalbo satu nanti. Saya nggak mau nanti saya dengan Bang Dalbo satu, nggak mau. Nggak cocok ya. Kayak semalam cocok sama Pastor Luding. Mirip sama-sama Paulus orang ini. Nggak satu mirip Bang Erwin. Kalau Bang Erwin jauh lah. Bang Erwin ganteng ya kan. Cuma Bang Dalbo seram dia gantengnya. Ini Bang Baal kok tumben nih senyap. Nggak ada topik nih Bang Baal nih. Gini, Bang Bejo, dari tadi pagi itu Bang Dalbo itu memberikan pertanyaan yang salah. Jadi bukan jawabannya yang benar, tapi pertanyaannya yang salah. Yes. Nah, itu. Ya Bang Dalbo ya. Jangankan untuk menjelaskan ya, bertanya aja pun salah gitu. Jadi apa namanya, bukan jawabannya yang benar, tapi pertanyaannya yang salah. Yes. Tikus, tadi itu mungkin kalau kurang garam, kasih sendirilah garam. Ya, garam meja, pakai garam meja, ya kan. Apalagi kalau udah dikasih sisa Bang Dalbo, ya kan. Karena motonya di sini gini, Bang Bejo, jangan berharap mendapatkan jawaban, tapi berharaplah mendapatkan hiburan. Itu motonya itu. Karena kalau berharap dapat jawaban ya nggak akan dapat, Bang Dalbo. Coba ini. Iya, selamat pagi para penyembah nama. Selamat malam para penyembah peler. Oh, gimana kabarnya dengan bertuhan Baik, selamat ada peler kehalusinasian? tergantung. Kasih gula ya, kasih gula. Garamnya diambil semua tikus. Bukan gula. Kasih gula ya. Garam habis. Nggak sanggup katanya. Masalahnya komal saya ini Ceten baru bangkit. Nantilah bangkit akun kedua saya, baru kita berdua ya. Siapa yang nangis? Nggak ada, HP saya satu aja. Seandainya ada satu HP saya, tak layani kamu. Penyembah nama bagus, penyembah nama daripada penyembah peler. Yang mana enak? Penyembah peler. Jadi sekarang mereka, teman-teman, mereka berupaya kesurupan di komal kita supaya komal kita ini rungkat. Itu tujuan mereka sekarang. Tapi sorry ya, Dalbo sudah tahu karena aku ini adalah kawannya Paulus. Sorry ya. Mereka tuh nggak sadar kebohongan-kebohongan dalam ajaran mereka itu ya. Contoh gini ya Bang Dalbo ya, mereka kan selalu membawa narasi-narasi terjemahan ya. Kalau kita melihat terjemahan dalam bahasa Arab itu contoh wal'ana. Wal'ana itu tapi terjemahan masih diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu bagi Allah. Coba bayangkan.
Padahal itu sudah jelas ya, dalam bahasa Arab itu tidak ada kata Allah, tapi dalam bahasa Indonesianya itu diterjemahkan bagi Allah. Itu. Inilah tipuan-tipuan mereka, makanya dikatakan tipologi, tipu lagi ya itu. Sudah tipologi, tipu lagi. Sama juga Bro Erwin di kisah para tuyul lagi di KPR 922. Di situ hutos itu kalau kita melihat ya, ternyata kata pengganti bisa diganti kata iya, inilah, dialah. Nah, ketika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia malah menjadi Yesus. Coba buka Bro Erwin itu di kisah para KPR itu, KPR 9 nomor 22. Gimana? Dari mana ini? Jadi nama Yesus ternyata Houtos. Tuh, kadang-kadang heran saya. Kalau kita lihat yang memang yang rancu di terjemahan bahasa Indonesia, ya, di terjemahan bahasa Arab Ada itu. pengakuan pendeta kan, bahkan Aldo mengaku juga ribuan terjemahannya salah, ya kan? Nah mereka nggak berpikir di situ. Seharusnya mereka mencari, benar nggak ini? Minimal dia kalau tidak mau cari, ya bertanya. Contoh Aldo yang mengeluarkan narasi seperti itu, tanya ke Aldo, kok bisa begini Aldo? Apa dasarnya? Aldo pasti jabarkan bahwa Allah itu Tuhannya umat Islam, bukan Tuhan Kristen. Aldo jabarkan itu. Coba ya. Aldo jabarkan juga itu. Nabi dia jabarkan semua itu. Aldo kan, ya mudah-mudahan Kristen bisa menerima nanti kitabnya, namanya Pesita. Oke? Nama Mantap. kitabmu nanti Pesita. Saya mau jajak pendapat dengan teman-teman terjemahan bahasa Indonesia nanti dengan terjemahan kita ya. Apa namanya ini? Saya bacakan Bible berbahasa Arab. Walanal jalalu lilahina wa abina ila abadil abidin amina. Jadi di situ tidak ada kata Allah. Coba kita lihat terjemahannya bahasa Indonesia ya. Bagi Allah sang Bapa kita kemuliaan sampai selama-lamanya, amin. Kalau kita melihat walanal jalalu lilahina ini, saya lebih cocok begini kalau menurut saya ya. Ya kan? Bagi Tuhan, ya kan? Bagi sesembahan sang Tuhan kita. Cocok nggak itu? Di situ ada lillahi. Lillahi berarti kan sang Tuhan kita ya. Cocok. Nah, Cocok. bagi sesembahan sang Tuhan kita kemuliaan sampai selama-lamanya. Coba kalau kita lihat bagi Allah sang Bapa kita tidak ada walanal jalalu lilahina. Nggak ada. Bagi Allah sang Bapa kita itu nggak ada. Nggak ketemu. Disinilah bahasa Indonesia ini sebenarnya masih bisa menerjemahkan walanal jalalu lilahina, ini masih bisa diterjemahkan dengan bahasa Indonesia. Bukan keterbatasan bahasa Indonesia, tapi mereka sepertinya sengaja mengarahkan bahwasannya menyamakan dari istilah Al-Quran bagi Allah gitu kan, bagi Allah gitu. Lilahina kan jelas itu Tuhan. Makanya kalau walanal jalalu lilahina itu yang cocok itu bagi sesembahan sang Tuhan kita, itu ya pas. Ini enggak, bagi Allah sang Bapa kita. Nah ini kerancuan mereka enggak. Terjemahannya ini Bro Erwin, terjemahannya ini tidak ada Allah lain daripada Allah yang Esa.
Gimana ini? Yang Tidak dibawa ada tadi ya. Allah selain Allah. Nah, coba kita bahasa Arabkan ya. Tetapi orang yang mengasihi Allah ialah ia dikenal oleh Allah tadi ya. Oh, yang 4, yang nomor 4. Nomor 4 apa ini? 4. Oh, nomor 4 sebentar. Tempatnya. Tak terjemahkan ya. Selain Allah. Gimana ceritanya ini? Translate bahasa Arab ya. Arabik. Bacanya begini. Wa ama ini kok kecil sekali. Wa ama akallah man al-abayi lil asnam fanailamu lais asnam fi ailalam walais enggak ada akhirillah Allah al-wahida, enggak ada narasi yang sama, enggak ada dengan asyhadu alla ilaha illallah, enggak ada. Coten. Ayolah naiklah Coten, saya mau damaikan kalian ini. Masa kalian ini katanya kasih, cinta, damai, mau didamaikan kagak mau. Ayolah naik. Mau didamaikan loh. Sampai ini lagi nih. Mustafa. Assalamualaikum. Siang malam. Waalaikumsalam. Pagi. Abang, saya mau bertanya nih, bisa nggak sih? Tanya apa kan, silakan. Tanya. Itu kan katanya si itu apa nih? tanya dengan Bang Dewa bisa. siapa sih? Itu kan Roh Kudus melarang melarang sakit. Kalau di Bible itu kalau kita masuk di situ, itu nampak itu ada bang. Iya. Maksud Asia di seputaran Israel. Oh iya gitu ya. Supaya kita nanti tidak ditampol jadi begitu. Ada memang. Memang ada ya. Ya ada memang. Nah tapi kalau teng longor kadangkala nggak kritik, nggak tahu dia pikir di sini juga. Itu yang itu Pak. Yang di lagi Pak, yang di kan digantung kan ada disalib tuh ada jam 3, ada kurang jam 3 itu memang sudah ada zaman dulu Pak. Oh belum ada Pak. Loh, kenapa ada jam kok ada jamnya? Karena jam 3 itu salib. Yang apa pertanyakan? Terjemahannya Bible ini ketika dia berbicara jam itu kan sudah ada jam. Memang sudah ada jamnya ya? Ya, pada saat diterjemahkan itu terjemahannya. Tapi kalau kalau aslinya ya kagak ada bang.
Oh, loh dari mana itu dapat jam itu? Kalau ada bang, berarti pernyataan Romo si Aldo dengan siapa lagi itu pendeta, bahkan dia mengatakan ribuan ayat di Bible ini terjemahannya salah. Nah, itu salah satunya itu abang. Tapi kan jam ditemukan bukan masa itu, Pak. Jam ditemukan abad keberapa? Kan terjemahannya salah bang. Kalau zaman Rasulullah kan menentukan waktu sholat tuh pakai anu kan, kayak matahari, bayangan kan, bayangan kan masuk akal aja kan gitu. Bukan menyebutkan waktu itu masa penciptaan, masa mereka hari ketiga, hari kedua, hari keempat dan seterusnya. Padahal mataharinya belum ada. Gampang kok memahami Bible. Macam mana, Pak? Gampang terus sampai ya. Harus terbukti itu, Bang. Karena pendeta sendiri yang mengatakan ribuan terjemahan ini salah. Oh. Kan Aldo selalu buka komal itu. Ya. Chrisley, Aldo, Nathan selalu buka komal itu. Oh, kau tengok coba mereka itu. Apa kata? Wah, Iya. terjemahan Dia mau mengganti kata Allah. yang mayoritas dipakai Kristen di Indo itu semua terjemahannya itu kira-kira lebih 4.000, bahkan ada mengatakan 5.000. Bayangkan kalau 5.000 ini salah terjemahan kayak satu aja kita bingung, apalagi ini ribuan. Allah Akbar. Contoh kan bervariasi. Pada mulanya itu Yesus dikatakan junjungan, lalu dirubah terjemahannya menjadi Tuhan. Lama-lama nggak ada yang lihat, tengok kiri kanan, ditambah Ham menjadi Tuhan. Gampang kok. Ya, silakan, Bro Erwin. Yang kamu yang kamu lihat siapa tuh, Pak? Bang Dewa terlalu galak, otennya kabur tadi, ya. Kacau Bang Dewa ini. Padahal Pelan-pelan. Anggoria kita sudah bijak sini, bijak sana, masih mereka nggak mau naik. Iya, ya Allah. Masalah. Bang Dewa ini baru aja sedikit, udah kabur otennya. Iya, baru argumen sebentar. Kabur ya. Ayo naik ten. Aduh, daripada ke gereja ten, di sini aja ten, gratis. Ayo ten. Pade. Ya. Izin, Pade. Saya ini habis baca Bible. Iya. Ternyata Yesus nyolong jemuran, Pade. Oh. Wah, jatuh lagi. Baru Iya, ini. Bagi pengikut Muhammad, Bagi pengikut Paulus. kenapa kalian kalau ditanya Muhammad langsung kesetanannya? Tidak, ini izin Apa Bang yang kamu Dalbo. tanya? Benar sikit lah. Benar sikit. Iya, siapa yang kesetanan? Bukannya Paulus ini, Yesus Kenapa ini kalian adalah menuhankan setan. Muhammad? Kenapa kalian Ya, menuhankan pakai dalil kita. langsung Ya, pakai kesetanan dalil ini? kita. Sama nonton kita. Oh, Pakai dalil, Pak. Pakai dalil. kamu tunduk nggak dengan Pakai perintah Muhammad? dalil. Iya, kamu Iya. tunduk nggak dengan perintah Muhammad? Iya, tunduk. Langsung kesetanan ini, langsung ini. Maki-maki Tunduk. nih. Langsung Ini ini. yang kesetanan Disuruh siapa? di-mute. Begini kualitas pengikut Muhammad. Ya, tunduk. Lalu kenapa Wahai kalau umat kami ini muslim, tunduk kita sama atas nonton. perintah Nabi Muhammad? Wahai umat muslim, kita sama-sama nonton pengikut Muhammad ini, kita tanya. Sekarang Kamu tunduk nggak dengan Sekarang. perintah Muhammad tadi? apa? Ya, saya tunduk. Dalbo sebagai umat Islam Muslim berserah Enak. diri. Saya tunduk Kamu apa yang disuruh minum disampaikan kencing oleh mau? Nabi Muhammad. Kamu disuruh minum kencing unta Mau.
Mau. Suruh berbohong mau. Ah, mau. Nah, sekarang boleh giliran nggak? Udah, mulai Boleh bicara giliran ini, nggak? narik kemana-mana Saya ini. bertanya. Nggak bisa jawab Boleh ini. nggak? Saya bertanya. Kenapa Oh, Yesus jawab tunduk dulu dengan ya. iblis, Bang? Kau Kenapa disuruh Yesus tunduk dengan iblis? Kenapa Yesus tunduk dengan iblis? dulu. Kenapa, Bang? Jangan-jangan Yesus ini Tuhannya iblis. Di mute Ah, begini kualitas. saya tanya gantian lah, bertanya kenapa Yesus tunduk dengan iblis, Bang? Dulu. Kenapa Yesus tunduk dengan Jangan iblis? di mute. Jawab. Saya tanya kamu kawan, kenapa Yesus tunduk dengan iblis? Digendong kemana-mana, dikutuk mau, dibawa ke bukit mau sama iblis. Saya bertanya, kenapa Yesus tunduk dengan iblis? Jangan-jangan Yesus ini Tuhannya iblis? Kan begitu, Bang. Mana, Bang? Bang, mana, Bang? Saya akui, saya tunduk dengan perintah Nabi Muhammad. Nah, itu karena Anda mengatakan tunduk. Pertanyaan saya, kenapa Yesus tunduk dengan iblis? Itu Matius 4 nomor 11. Mulai dari ayat pertama lah, satu perikop. Matius 4 nomor 1 sampai 11. Pertanyaannya, kenapa Yesus tunduk dengan iblis? Bayangkan notennya. Dia anggap kita ini kesurupan, ditanya-katanya Nabi Muhammad, dia sendiri yang kesurupan. Anak baik 3. Anak baik 3. Ada multi nggak itu? Pagi-pagi peliharaan siapa yang lepas? Ada multi nggak anak baik 3? Siapa? Tunggu. Saya kan bertanya, Bang, kenapa Yesus tunduk dengan iblis? Itu loh pertanyaan saya. Kan saya punya dalil, punya data. Nah, kalau di dalam Islam, taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, taat kepada pemimpin. Itu dalil kami. Maka kami taat kepada Nabi Muhammad. Nah, sekarang, kenapa Yesus tunduk dengan iblis? Kenapa? Mau digendong-gendong, mau aja. Itu katanya, kalian tunduk dengan Nabi Muhammad, itu alasannya kalian menuhankan Nabi Muhammad. Jadi Yesus Tuhannya iblis. Iya, kenapa aku kok bisa kena report ya? Aku kan nggak ngomong apa-apa dari tadi ngomongin Bang Dewa. Langsung nggak boleh ngomong, aku ini nggak boleh ngomong. Heran saya, nggak boleh ngomong dari tadi, aku mute terus. Aduh, memang satu kali ngomong langsung. Kenapa Bang Dalbo ya? Iya, karena peringatan karena terlalu banyak mute itu Bang anak baik. Oh, bisa jadi sih karena banyak mute ya, satu kali ngomong. Betul, tadi itu saya mau bertanya. Kalau yang nyembah Yesus itu katanya orang yang kesurupan ya Bang anak baik. Mohon izin sekali. Iya iyalah, legion itu. Legion. Kesurupan itu. Otennya kesurupan semua. Makanya kalau naik itu kan kesurupan ngamuk-ngamuk oten itu kan. Oh iya. Tabiat apa yang dimakan mungkin ya. Kalau kebanyakan makan babi itu. Iya. Jadi langsung naik, nyundul tanpa permisi, tanpa salam. Iya, karena oten itu kan waktu roh jahat yang pada diri di legion itu, iblis kan minta nih, roh jahat minta sama iblis, sama Yesus, Sus, tolong masukkan aku ke dalam babi itu gitu kan. Wah, dikabulkanlah doanya, dikabulkanlah permintaannya. Masa Tuhan mengabulkan permintaan iblis? Kalimatnya dikabulkan permintaan. Dikabulkan, luar biasa. Ditunduk patuh sama iblis, minta tolong nih, minta kepada Yesus, masukkan aku ke dalam iblis itu. Di kalimat jawabannya apa? Dikabulkan permintaan. Iblis ngeri ya. Tuhan mengabulkan. Tunduk ya itu Yesus kepada legion itu. Lalu dimasukkan. Mereka berdua itu ya. Yesus sama iblis ini kayaknya kerjasama. Ya bisa Sama-sama jadi. Selamat kok saya lihat itu. Ya mungkin saja gitu kan, waktu itu legion diselamatkan dan dimasukkan ke dalam iblis, kemudian iblis sekarang
iblisnya dimasukkan ke dalam babi dan babinya dimakan Oten sekarang. Jadilah Oten kayak iblis. Luar biasa Oten import. Bang Darbo kalau ada peringatan kasih tahu lah Bang Darbo. Enggak ada, tiba-tiba. Oh iya tiba-tiba langsung aku. Tiba-tiba. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Tarmo. Waalaikumsalam. Bang Tar. Saya bapak huruf besar, Bang. Oh, Saya ini bapak huruf besar, Bapak Tarno. Bapak Tarno, iya. Bapak huruf besar. Jadi kita harus pahami mana bapak huruf kecil, mana bapak huruf besar. Bapak huruf besar itu iblis, bapak huruf kecil itu Paulus. Oh gitu. Paham Pak? Iya Pak. Tapi makanya dua-duanya kita tidak boleh hujat ya. Enggak boleh Pak. Oten nggak boleh menghujat ya. Bapak kecil, bapak besar nggak boleh ya. Bapak besar, bapak kecil enggak boleh Pak. Satu bapak besar ini adalah Lucifer, bapak kecil ini adalah Paulus Pak. Oh Jadi, gitu. ada bapak bukan manusia, ada juga bapak manusia. Makanya ketika disalib anaknya, kakek, kenapa kau tinggalkan aku? Bapak maju. Yang di Lukas 3 ya Bang, Lukas 3 Iya. Oh waktu ini tuh panggilnya kakek ya. Kakek, kenapa kau meninggalkan aku? Oh. Iya. Kakek, mengapa kau tinggalkan aku? Iya, karena gini Bang, ini Bang Darbo kan nggak mungkin kalau Bapak ini meninggalkan Yesus kan? Izin, saya bukan bandal Bapak, saya. Bang Tarmo. Tarno. Ya. Bang Tarno, jadi gini, nggak mungkin Bapak meninggalkan aku, meninggalkan dia kan, meninggalkan Yesus karena kan aku dan Bapak adalah satu kan? Nah, mereka sudah bersatu, tidak mungkin. Yang pasti meninggalkan itu kakeknya lah. Ya kakek. Oh, ya, kakek. Tapi ini ada datanya ya, ada datanya kita. Ada data. Tapi datanya jangan kasih tahu lah. Ini nanti Oten dengar. Kita aja ya. Rahasia lah. Tapi saya memberikan bocoran, boleh nggak? Kisi-kisi gitu. Boleh kisi-kisinya. Kisi-kisi. Jadi bapak itu tidak pernah meninggalkan anaknya. Iya betul. Bahkan dia disalibkan bersama anaknya. Ini data ini. Data, tapi betul. kalau kakeknya kan namanya kakek sudah tua. Iya, masa ikut-ikut terus lah. Lah kalau lari. Ya masa ikut terus enggak. Enggak kuat lah kakeknya. Iya. Kakek sudah tua. Maka sudah dipanggil tua. aja kakek, mengapa kau tinggalkan aku? Sabar nak. Kita sama-sama disalib nak. Itu datanya ada, cuma ya. Oh ada. Oh ada, pokoknya kisi-kisinya ada ya. Jangan kasih tahu lah. Ada. Iya betul. Oh betul. Kan biasanya kan anak ini cucu ini lebih dekat ke kakek biasanya ya. Oh, kok tahu ya? Anak biasanya kan betul anak baik, kok tahu? Saya tahu sekali karena saya ini kan lebih hebat dari mereka kan. Biasanya kan kakeknya lebih sayang kepada cucu. Kakek, kenapa engkau tinggalkan aku? Aduh, data valid itu ya Allah. Aku dan Bapak tidak bisa dipisahkan dan gitu ya. Oh nggak bisa, makanya disalibkan dua-dua. Dua-duanya ya? Iya kan tidak dapat dipisahkan. Aku di dalam Bapak, Bapak di dalam aku. Lalu Papa ini menyampaikan, memberikan informasi signal. Dia bersampaikan itu. Dia memberikan kode. Anak baik. Oh ya. Akulah Papa yang ada di dalam Yesus. Oh. Akulah Papa itu. Jadi Paulus itu adalah Papa yang ada di dalam Yesus. Paulus ya. Iya betul. Ya, tapi jangan kasih tahu Oten lah, nanti dia nggak tahu. Ada di bawah orangnya.
Ada di bawah. Ya Allah, ini memang saya nggak boleh di mute. Memang kalau satu kali ngomong langsung ini. Jadi Paulus ini adalah bapak itu sendiri ya. Ya makanya saya tidak setuju kalau ada yang menghujat Paulus atau merendahkan. Tapi oten-oten ini merendahkan Paulus, katanya Paulus ini bukan Tuhan, Paulus ini utusan. Ini menghujat oten-otennya. Nggak boleh, nggak boleh. Nggak boleh. Teman Kristennya nggak boleh, jangan hujat Paulus. Jangan Paulus, nggak boleh. Paulus ini berupaya loh melahirkan kalian. Oh, emang dia perempuan? Paulus ini laki atau perempuan sih? Ah, bingung lagi saya nih. Di konsili Sama tahun 325 Masehi, Bang Anak Baik, ada yang disembunyikan sama bapak-bapak gereja, yaitu tentang kedua naturan Paulus. Jadi kalau pagi Paulus, kalau malam Paulina gitu. Oh gitu di konsili itu. Jadi dua natur dia tuh. Dua natur, jadi kalau dibilang dua natur yaitu siang Paulus, malam Paulina gitu. Oh, bisa jadi sih karena kan Tuhan ini gambar manusia laki-laki dan perempuan ini adalah gambar Allah kan, gambar Tuhan gitu kan. Bisa jadi sih Paulus juga adalah laki-laki perempuan. Bisa jadi Kalau sih. ada yang kalau ada oten mau membantah, nggak mungkin Paulus itu kalau malam bisa jadi Paulina. Nah, kalau kita buka Galatia 4:19, di situ kenapa Paulus bertelur? Coba. Jangan beribut, jangan ribut. Ada Datanya jangan dulu kasih tahu. Tapi memang ada data. bisik. Data Paulus melahirkan ada ya, betul ya. Ada, bahkan perikopnya Oh, tentang valid hubungan berarti. kita. Nah, berarti si Paulus ini menjalin hubungan gelap sama Markus, sama Demas, sama Lukas. Oh. Gampang kok. Oh gampang kok ya, benar. Ini aduh nih bahaya ini. Tapi kita nggak usah cerita sama orang ya, apalagi di TikTok lah ini, nggak usah lah ya, nggak usah dibocorkan maksudnya. Bisik, jangan ribut, bisik. Iya. Tapi ini panas kelihatannya Bang Dalbo nih, hari ini panas kelihatannya. Aduh kenapa nih panasnya? Panas, jangan berisik. Oten ada di bawah. Pak Tarno, saya izin pengumuman boleh nggak, Pak Tarno? Boleh. Jangan berisik, boleh. Ya, izin 30 detik aja ya, mungkin Bang Anak Baik izin. Untuk saudara muslim, untuk terutama ibu-ibu, kalau buang bangkai sekarang jangan sembarangan, nanti disembah para Kristen botol ya. Jadi ini khusus kita aja nih untuk yang muslim. Kalau buang bangkai jangan sembarangan, nanti disembah para Kristen ya. Oke, baik, terima kasih. Informasinya salah. Nanti dibuat kari, diguling, dimasak, dimakan. Silakan naik teman-teman Oten Tenggiri. Saya hari ini membuka satu tema untuk mendamaikan Oten dengan Bible. Kenapa sih ini Oten-oten di bawah ini kumpulan orang botol? Aduh. Ayolah. Kenapa sih Oten Tenggiri naiklah? Nggak mau berdamai. Katanya kasih, cinta damai. Tak kalah saya mau mendamaikan kalian, kakak mau juga. Gimana sih Oten? Botol kecap. Yang makasih. Salah. Sindir Gip. Lempar. Masih mau kok sindir lagi Gip. Katanya kumpulan orang cari Gip. Kedok agama. Jangan dulu lempar Gip, teman-temannya, jangan dulu. Biasanya Oten itu kalau ada lemparan Gip begitu, dia kena stroke. Bahaya. Ya, kalian juga harus perhatikan juga keselamatan Oten lah. Jadi tahan-tahan dulu lah. Ya, jangan dulu lempar-lempar Gip. Otennya di bawah nanti kena stroke. Tapi Bang Sabar Dalbo, ya, Ten. Ya, siap. kalau Silakan. selama saya di rumah sakit, kan saya kan di ruangan radiologi, saya sebagai kepala ruangan.
Nah, pernah rongsen EEG. Jadi rongsen EEG itu yang ada di kepala kan. Pernah saya menemukan pasien ini Kristen. Pas saya rongsen ini otaknya gak ada. Jangan ribut. Jadi ya Bisik-bisik aja, bisik aja. Otak di bawah loh. Bisik-bisik aja. jadi kepalanya itu pas saya rongsen itu otaknya itu kosong mereka itu. Kok bisa? Kosong, nggak tahu. Oh, nggak ada otaknya. Benar. Bener nih. Iya. Bah, pantas mereka nggak berpikir. Nggak ada mereka itu. Kenapa? Kalah sama doktrin loh. Apakah ada di sana? Kenapa tidak ganti otak babi? Kan nggak ada isinya, kasih otak babi. Iya. Kebanyakan makan sepatu karet mereka. Ya emang betul. Ten, kenapa sih Ten? Orang lagi canda-candaan, panasan juga. Apa sih maunya Ten ini? Mau didamaikan kagak mau. Diajak diskusi kagak mau juga. Maka kami selalu menghindar Ten. Supaya kamu kagak dengar. Ternyata kamu dengar juga ya. Betul-betul Ten ini. Kalau bicara duit, cepat dia. Ya lanjut Stephen. Kita doakan saja Pak Tarno ini jadi gubernur Sulawesi nanti ya, supaya Kristen yang ada di Sulawesi ini ditangkap semua, disekolahkan supaya mereka ini pintar-pintar. Jadi disekolahkannya cara bertanya yang baik dan benar, terus disekolahkan matematika supaya tahu mereka itu tata cara berhitung bagaimana yang baik dan benar, supaya tidak kalau hitung itu 1 tambah 1 tambah 1 kok 1 yang jelas 3, tapi kalau oten-oten ini nggak tahu, katanya 1 tambah 1 tambah 1 3. Terus nanti kita sekolahkan oten-oten ini biar mereka itu tahu etika, adab, dan tata krama, supaya kalau naik ke komal-komal muslim itu minimal ucap salam dulu, nyapa dulu, tidak langsung nyundul aja kan kayak babi. Lihat aja kalau ada oten naik langsung nyundul kayak babi, padahal minum di gereja itu cuma sedikit tapi mabuknya di komal muslim. Kalau oten itu naik aja, Kingpin, naik. Saya mau bertanya ya Pak Tarno, naik aja Kingpin, kenapa di Wahyu 16:15 di situ Yesus mencuri jemuran? Saya makanya saya masih penasaran ini, nggak bisa tidur saya 3 hari 3 malam ini saya gara-gara buka Bible. Kok bisa sekelas Tuhan curi jemuran? Aduh. Aku datang seperti pencuri. Iya, lihatlah aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berlaga-laga, yang memperhatikan pakaiannya, supaya dia tidak telanjang. Nah, nyolong jemuran, gimana nih? Jadi saya umumkan dulu, ini nggak boleh bisik-bisik, ini nggak boleh dibiarkan, ini dihimbau ya, seluruh yang ada di sini ya dihimbau. Hati-hati kalau menjemur, ternyata ini ada yang nyolong jemuran nih. Dihimbau ya, diperhatikan, jangan fokus di TikTok, jemurannya dibiarkan di luar. Ya oke. Kalau ada bisik-bisik jangan ditampilkan, data-data begitu bisik-bisik Nanti mereka ngamuk. Nanti mereka sudah saya jambak itu, ekornya saya sudah jambak, ekornya Kingpin kagak mau naik dia. Dari dulu Kingpin Bani. Tapi kok ekornya bau curut ya, Mas Stephen? Kebanyakan makan tikus kan, mereka itu tikus, babi Iya, kan. Kingpin kok ekormu bau curut? Kok makan apa sih? Berapa bulan Kak Cebo?
Peng, sudah berapa bulan tidak cebok? Saya mau sabun dulu ini, saya punya tangan ini gara-gara jambak ekornya Kimping ini. Pakai tanah 7 kali itu. Karena mugolado itu kalau oten itu. Najisnya mugolado, bukan muhafafah atau mutawasitoh lagi. Berat itu kalau kita bersentuhan sama oten itu. Najisnya itu. Panas lah, kata Kimping, panas ya panas lah, baranya ada di bawah. Coba diadem-ademkan dulu lah, panas lah di sini, baranya ada di bawah kok. Kimping, jangan-jangan kamu di bawah ini lagi bakar jemurannya. Oh panas ya, panas nggak ini, Pak Stephen? Mas Stephen, panas nggak? Kalau di atas adem, tapi yang di bawah kok gerah ya? Tidak, dia lagi, siapa tahu dia lagi bakar jemuran. Sampai panasnya sampai di sini. Kemana kau deh? Typin aja deh, typin aja hotel ini longor. Bagaimana mau naik? Alah, ayolah, Pimping, naiklah, hiburlah kami, ayolah kawan. Bukannya Yesus mengatakan akan aku kirimkan roh penghibur. Kau kan penghibur, naiklah, hiburlah kami di sini. Jangan malu-malu lah. Masa Tuhannya 3 malu? Iya. Seharusnya kalian ini pemberani loh. Harus berani. Tuhanmu 3 loh. Masa takut? Seharusnya kami yang takut ini karena kami punya Tuhan 1. Kamu Tuhanmu 3 loh. Kau takut? Astagfirullah. Naiklah. Ya, Nggak ada hotel salam dari doa tadi, Batu Lasa, Pak Bang. Nggak ada hotel. Kenapa, Bang? Nggak ada hotel dari tadi coba beres mandi. Enggak ada, itu aja tadi. Yang ini, yang beleng-beleng itu aja, nggak ada lagi. Oke lah. Dewa izin Kenapa, pamit ya. Lapar? Izin pamit dulu ya. Nanti kalau ada Lapar? baru Dewa naik lagi ya. Lapar ya. Lapar nggak? Lapar. Oh, lapar dia Dewa ini ya. Hotel, Ya. gara-gara hotel ini nggak mau naik. Pak Pendeta Dalbo, makasih semuanya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak ada hotel ini Bro RW. Gimana nih kita Iya. jual HP atau gimana? Makanya besok laporan sama Bang Zuma ya. Laporan sama Bang Zuma. Jangan jangan tinggi-tinggi kalau ngasih komparasi ke Oten. Pada takut. Atau begini ya, takut. kita bersatu ya. Kita bersatu. Tombak aku Bang Suma, karena Bang Suma ini setiap naik di Komal pasti ada yang mau. Supaya tidak Kita dimualaf. harus bersatu ini gara-gara Bang Suma ini. Di mana dia gara-gara naik Bang Komal, pindah-pindah Komal, orang pada mualaf. Coba gini loh Bang, kemarin kan mulai rame Oten tuh. Bang Zuma itu sudah membongkar 2 Kristus, ya kan? 2 Kristus ada di dalam Bible. Semenjak itu langka lah. Coba, ini gara-gara Bang Zuma ini. Sekarang Nah, padahal- semangat 2 Kristus. Langsung langka lah Oten. Ini. Padahal saya mau jabarkan juga 2 papa. Enggak jadi deh kalau begitu. Enggak jadi. Nah, Bang Erwin ya jangan dimualafkan semua. Kami gak ada hiburan sini, gak ada main. Ya mudah-mudahan Bang Suma mendengarkan kita ya. Keluhan kita ini Bang Suma. Mudah-mudahan Bang Suma mendengarkan keluhan kita ini. Janganlah selalu mualafkan Bang.
Kasihanlah kami ini. Nggak ada hiburan lagi. Iya, kasihanlah kami ini. Apa hiburan kami? Abang enak. Saya ini lagi curhat, saya jangan dibantai ya. Abang enak, punya rumah hobbit, punya hiburan di sana. Kami ini apa hiburan kita ini? Janganlah bang, kasihanilah kami ini. Oten ini orang lagi curhat malah mengujar di bawah. Orang lagi sedih. Oten, longor betul kalian ini. Orang lagi sedih, lagi curhat. Mudah-mudahan Bang Suma dengar, kan begitu. Betul. Nah, dia menghujat di bawah. Padahal kami mendukunmu ini secara tidak langsung, ya enggak? Ya enggak, Abang Bro Erwin? Betul. Harapan kita seperti itu. Karena apa? Sekarang udah langka. Iya, Bang Dalbo. Sekarang tuh langka sekarang. Langka betul. Ya setiap hari dua Kristus terus kok. Ya gara-gara itu 2 Kristus. Kadang-kala mereka begini, gurumu sudah kalah loh sama RK, nggak apa-apa. Tapi malamnya diskusi Bang Suma dengan RK, bayangkan besoknya satu keluarga mualaf, Pak. Nah itu. Satu keluarga gara-gara 2 Kristus itu. Satu keluarga mualaf itu disyahadatkan di Komal Handis Lebes. Coba kamu lihat itu. Ada di PT saya itu di Dalbo 064. Kau lihat itu. Oten Tenggiri. Kau lihat itu di PT saya di Dalbo 064. Katanya kalah debat, tapi kok banyak mualaf. RK yang menang, tapi enggak ada yang murtad. Nah itu. Pantesan saya lewat ke kantor Balai Konservasi kan barusan. Saya baca di situ ternyata Oten ini sudah termasuk binatang langka, hewan yang dilindungi juga mereka itu. Anak-anak domba ini ya. Dilindungi lah, Pak. Iya, karena mereka kan domba, termasuk hewan yang dilindungi juga. Bang, di mana bisa dapatkan domba berkaki 2, Bang? Nggak ada di muka bumi ini. Selain Oten. Ada Bang, ada domba cacat. Bang Dalbo, domba yang berkaki 2 itu domba cacat, Bang. Kok bisa cacat ya? Ya cacat logika. Karena nggak ada ekornya. Nah itu. Oh, cacat logika. Bagaimana mau dikatakan cacat logika, Bang? Sedangkan mereka sudah logila. Iya, berkali-kali ya teman-teman ini udah berpesan kepada Bang Zuma, tolong dong, tolong yang sekiranya tuh berat-berat jangan disampaikan, yang rahasia-rahasia itu jangan dibongkar itu. Hiburan kami berkurang setiap hari. Sudah kita sampaikan loh Bang Dalbo. Tapi ternyata bukan begitu. Ternyata Otennya yang minta Bang Dalbo. Tolong dong Bang Zuma, aku kasih pencerahan. Saya setiap hari mendengarkan Bang Zuma ini. Bener apa yang dikatakan Bang Zuma. Awalnya itu saya anggap nggak tertulis di dalam Bible. Ternyata setelah tak dengarkan, tak buka Bible saya, ternyata ada apa yang diucapkan Bang Zuma itu ada di dalam Bible semua. Kayak gitu Bang Dalbo. Begitu toh. Jadi Oteng yang maksa ya ternyata. Iya. Terus datang lagi gini, Bang Zuma tolong jelasin tentang 2 Kristus. Kristen yang minta dijelasin malahan.
Berarti ini mulai berdamai dengan Bible. Tanda-tanda Ya, yang berakal. Kan dulu pakai akal lah, berdamailah dulu dengan Bible, kan begitu. Saya seringkali mengatakan kalau Kristen sudah berdamai dengan Bible, kebenaran itu mudah masuk. Nah, sekarang tuh ada narasi gini, sama si Kudis itu, karena adanya indikasi dua Kristus, mereka itu membuat salam dua rob katanya. Dia nggak tahu kalau penyematan rob dengan robul itu berbeda. Tapi mereka itu karena nggak tahu, akhirnya setiap ada tulisan rob, ya sudah artinya Tuhan. Setiap ada rob itu artinya Tuhan. Mereka nggak tahu, gitu loh. Kalau kayak tuan rumah itu pakai rob juga, tapi robnya itu seperti apa? Rob yang murni ar-rob itu disematkan untuk Tuhan, penguasa, pemelihara alam semesta. Kalau ada penambahan robun, nah itu beda lagi. Inilah kadang-kadang Oten nggak ngerti, sok tahu, merasa paling sekolah, merasa paling pinter, merasa paling S3, ya kan? Terus ditanya, kamu mau ngajarin saya, kamu merasa paling pinter. Oke, saya orang yang nggak tahu apa-apa. Coba tolong baca original teks Biblemu, langsung plongo kayak gitu Bang Dalbo. Langsung plongo itu. Merasa paling aku itu. Merasa paling aku, disuruh baca Yunani, Bibelnya dia sendiri, langsung plongo itu. Nah, gimana itu Bang Dalbo? Tidak, saya baca-baca typing di bawah. Bang Erwin ini terlalu jauh soalnya. Bang, kalau bahasa Yunani tentu dari mereka itu mengatakan kami ini orang Indo. Nah, maka kita kembali ke bahasa Indonesia. Nah, tapi anehnya Bang, U tambah T tambah U tambah S tambah A tambah N, Tuhan dibaca. Itu utusan dibaca Tuhan. Coba Bro Erwin punya tempat ada tertulis dilarang masuk. Kalau keluar dia, masuk dia. Padahal ada tertulis dilarang masuk. Kalau Oten masuk dia. Tapi di bawah itu ada yang panas Bang. Di bawah itu ada yang panas. Bang, mereka siapa bilang Bang? Mereka nggak panas, mereka lagi bakar-bakar tiang jemuran Bang. Enggak, mereka nggak panas ya tennya, nggak panas ya tennya. Iya Om. Nah, kalau sudah ramai Oten di bawah artinya sudah pada pulang ya. Lonceng pertama. Anak-anak Paulus ini sudah kumpul di bawah. Bang Tarno, Bang Erwin, ini ada pertanyaan dari saya, kan banyak nih DM ke saya nih, WA banyak nih DM. Gini tanyanya, anak baik katanya. Tolong cari bocoran katanya. Kenapa Bang Juma itu pintar, cerdas, cermat, gitu kan, smart, ganteng, handsome, kaya, gitu kan begitu. Terus pokoknya luar biasa katanya, amazing katanya begitu. Is the best katanya. Terus ini pendeta yang tanya Bang, banyak pendeta CDM, tapi poinnya hampir sama begitu. Dia tanya bocorannya kenapa katanya pendeta nih, Bang Juma nih pintar, cerdas, smart gitu kan. Terus kenapa kau tanya begitu? Saya bilang pendeta. Iya, masalahnya kalau pendeta-pendeta lawan Bang Juma ini mencret semua katanya begitu. Oh begitu, saya bilang. Jadi mau tahu rahasianya, saya bilang.
Iya, dia mau tahu ini bagaimana sampai cerdas begitu. Nah kan saya ini kan orang yang tidak bisa mengumbar atau tidak bisa mengungkapkan tentang kehebatan orang ya. Karena ini rahasia, dia bilang kan. Tetapi mungkin ada gak kira-kira Bang Erwin bisa tahu gak kenapa Bang Juma ini cerdas, smart, handsome, ganteng gitu ya, bijaksana, bijak sini, bijak situ gitu kan. Ada bocoran yang sedikit aja biar oten-oten pendeta-pendeta agak sedikit ini terobati gitu loh. Kan harus dijawab gitu kan. Kasihan loh pendeta botol kan ya. Silakan. Singkat jawabannya, karena Bang Zuma ini seorang Muslim yang menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW. Itu. Oh gitu ya. Jadi memang harus Muslim harus cerdas ya. Harus wajib. Oh, jadi kalau pendeta wajib botol gitu ya? Ya, itu nubuatan Bang, bukan kita yang ngomong itu. Oh ada nubuatannya memang mereka botol. Kalau tentang mereka itu botol, itu nubuatan. Oh. Kalau Muslim cerdas itu wajib. Oh. Makanya di Tuhan di Allah Subhanahu wa taala kan selalu bagi orang yang berpikir, berakal, berikil. Oh, benar ya muslimnya. Tapi kan begini Bang Juma ini kan sampai pendeta-pendeta takut itu, ada yang menangis minta tolong ke saya. Oh, nangis sama saya. Oh, anak baik tolonglah kasih tahu Bang Juma kenapa pintar gitu loh, Bang. Nangis. Ya Allah, dia bilang kok sampai segitunya, dia bilang. Oh, mungkin Bang Dalbo selain harus Muslim memang wajib pintar ya, cerdas memang betul ya. Bang Tarmo bisa bantu saya, saya kan nggak enak nih nangis-nangis. Ini masih di belakang saya nih, di pantat saya nih pendetanya. Aduh, kasihan ini. Coba tolong kasih tahu lah bocorannya. Ah ini kan nggak bisa jawab Bang Tarno ini. Nggak bisa. Bang, berarti orang-orang yang dekat aja yang ini ya, yang bisa jawab. Ini Bang Erwin kan dekat ya. Oh gitu. Ya gitu aja ya. Nanti saya sampaikan ini. Nah kira-kira mungkin selain Muslim, itu kan Muslim ini pasti cerdas gitu kan, oten pasti botol. Nah ada faktor lain kah, makanan atau apalah kira-kira kurang lebih kira kan Bang? Yang utama itu qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un walladzina hum 'anil lahwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafizun. Jadi selamat pagi. Pagi Bang. Oke Bang. Sebentar Bang ya, Bang Jack. Sebentar, ini ada pertanyaan dari pendeta nih Bang. Sebentar Bang. Kecerdasan umat Islam itu sudah dikatakan dalam Al-Quran, beruntunglah bagi orang-orang yang mukmin. Bagaimana orang nabinya buta huruf? Siapakah orang-orang mukmin itu? Orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya, orang-orang yang meninggalkan perbuatan dan perkataan yang tidak berguna, orang-orang yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang bisa menjaga kehormatannya, yaitu menjaga atas kemaluannya. Nah, jadi Al-Quran itu secara gamblang jelas memberikan narasi kepada umat Islam, beruntunglah menjadi orang yang mukmin. Masya Allah. Nah, pantesan ya. Luar biasa ya. Ini pantesan kalau kita melihat ini ya, Yesus ini kan pintar itu ya, cerdas gitu kan. Nah, tapi kenapa oten ini botol ya? Kalau kita melihat Yesus ini kan cerdas, dia nggak makan babi, dia juga dia seorang Muslim gitu kan. Di Ibrani ayat 7, anak soleh dia bilang. Anak soleh kan ini apa? Yesus ini anak soleh dia bilang, maka doanya didengarkan. Ibrani ayat 7 kan. Di Yohanes pun dikatakan karena soleh kesolehannya dia, doanya didengarkan. Jadi anak soleh memang Yesus ini. Nah kalau pendeta-pendeta ini kan botol gitu kan, hanyanya bisa jingkri gitu, mabuk gitu kan. Seperti itu. Sibuk. Luar biasa ya. Kira-kira ada saran nggak untuk pendeta ini? Untuk pendeta ini tadi kan dari sisi kita Bang Juma pintar, smart, cerdas gitu kan, bijaksana, bijak sini. Ada saran nggak buat pendeta biar bisa meniru Bang Juma gitu? Kan luar biasa Bang Juma ini ditakuti kok. Setiap Bang Juma live itu jutaan yang nonton loh itu di mancanegara. Yang nonton bukan Muslim Bang, yang nonton oten semua. Bahkan gini Bang, sampai nonton bareng di gereja loh, sampai nonton bareng di gereja itu. Ya? Iya.
Jadi kalau di gereja jemaatnya tidak mendengarkan pendetanya, malah mendengarkan diskusi Bang Juma. Narasinya gini, coba kamu lihat ini. Bang Zuma menarasikan hidup yang kekal itu mengenal satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Apa kata pendeta itu? Ini benar kata Zuma ini. Makanya Bang, makanya saya bilang kenapa pendeta-pendeta mau belajar sama Bang Juma. Ternyata sudah dibetulkan juga di gereja bahwa Bang Juma benar. Waduh. Luar biasa. Wah, luar biasa ya Bang Juma ya. Aduh keren memang Bang Juma tuh ganteng loh, itu ganteng, itu smart, cerdas gitunya. Kemudian ya ketika Oten naik mau lawan Bang Juma pasti pelanga plongo. Mencret. Coba kita kasih kesempatan ngomong, jangan sampai nanti kita disuruh ngelap mencretnya loh Bang. Di mana Kalau kita ngomongin Bang Juma, kenapa Oten panas ya? Kalau kita ngomongin Bang Juma ya, kita bicara Bang Juma, Oten panas satu gereja. Gereja sepi loh sekarang. Nunggu Bang Juma ini live. Nah, terus gini, kalau narasinya yang ada kata botol, sebenarnya itu kan nubuatan dalam Bible mereka sendiri ya Bang ya. Oh ada ya? Ada, sungguh botollah umatku. Nah, genap harus digenapi. Genap. Oh ini data valid ini data nih. Tunjukkan datanya Bang Anggur Asam biar ini Jack ini tahu kalau ada nubuatan kebotolan, sungguh botollah umatku. Silakan Anggur Asam. Saya baru seminggu di TikTok, saya belum bisa diskusi Bang. Jadi cuman gini Bang, saya kan sekarang di luar negeri nih Bang Erwin, di luar negeri kan saya ini traveling ke mana-mana, ke Eropa, ke Australia, ke Inggris, Belanda, sampai ke Amerika ya, sampai Afrika pun saya ke sana. Banyak pertanyaan di luar negeri, banyak pertanyaan katanya. Diskusi komal-komal di Indonesia ini tentang Islam dan Kristen. Nah, kenapa Kristen ini katanya dikatakan botol-botol katanya. Oh saya bilang Kristen botol itu nubuatan, memang bodoh dan tolol, saya bilang gitu. Saya bilang bodoh dan tolol toh. Oh iyalah. Di Yeremia kan sudah ada sebutkan, kan kemudian di 1 Korintus 4:10 kan digenapi. Sungguh seperti itu ya. Nah begini Bang, dibacakan dulu Bang, nanti dikiranya menghujat Bang di 1 Korintus itu Bang. Jadi situ nanti Bang Juma tuh gini Bang, di luar negeri ini terkenal Bang, di luar negeri ini terkenal, malah di luar negeri ini Bang Juma mau diangkat jadi sekjen PBB Bang, saking pintarnya. Wah. Ini saya bilang, saya bilang sekjen PBB nggak apa-apa lah, saya bilang. Keren ya Bang Juma nih. Malahan nanti untuk 5 tahun ke depan ini mau dijadikan presiden di Amerika Bang, ganti Donald Trump. Saking pintarnya tuh Bang, katanya pendeta pastor semua, pendeta pastor nangis mencret katanya Bang. Wah ngeri loh Bang Juma ini. Saya juga heran, saya belum pernah ketemu dengan Bang Juma, tapi namanya Bang, keren sekali di luar negeri. Di Indonesia pasti mencret lah ya kalau oten-oten, tapi di luar negeri Bang, keren sekali Bang Juma nih. Sampai waktu itu presiden Amerika ini Donald Trump dia bilang gini, dia akan memberi 5 pesawat Bang, 5 pesawat yang luar biasa itu loh Bang, buat Bang Juma katanya. Kalau dia mencret, jangan salahkan saya Bang Dalbo. Padas. Bang Anggur Asam yang salah. Padas. Saya perlihatkan sedikit ya. Saya perlihatkan sedikit di mana Bang Juma membimbing satu keluarga ketika selesai diskusi dengan RK. Silakan Ini, Bang Dalbo. Oke. Ya. Lagi Maha Penyayang. Jelas nggak suaranya? Jelas. Asyhadu
Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah